Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurandayani, NIM J1A22006 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas R002. Di sini saya akan membacakan hasil dari review kajian yang telah saya buat, di mana pemateri yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Pertama, di dalam surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah. Dalam Al-Quran ini disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh surah An-Nahl, biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual. Karena di dalamnya didemonstrasikan secara menakjubkan di mana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan memproduksi madu, di mana madu tersebut bisa dimanfaatkan menjadi obat bagi seluruh penyakit. Di samping itu, lebah juga mirip dengan lalat. Tetapi, lalat mencari yang berbau busuk, lalu menyumbangkan penyakit. Tapi, berbeda dengan lebah yang mencari yang harum dan manis dan menyumbang obat. Kemudian, baru kita masuk ke surah Al-Isra, di mana Isra-nya itu bisa dijelaskan oleh akal. Perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina, tapi Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan setelah surah Al-Isra, kita diantar lagi dengan sebuah surah yang biasa disebut surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir sama, surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Apabila sebuah surah diawali dengan kata subhana atau tabaraka, artinya maha suci, itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus melalui keyakinan. Allah mengisyaratkan bahwa yang bisa Mi'raj itu bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi siapapun yang merasa hamba terhadap Tuhan, maka dia punya potensi untuk Mi'raj. Hamba yang bisa Mi'raj itu adalah yang berdekatan dengan Tuhan atau Allah, yang berjarak dengan Tuhan, artinya tidak mungkin bisa Mi'raj. Maka dari itu, cara untuk menempel atau dekat dengan Tuhan adalah sujud. Sujud ada dua macam, yaitu sujud simbolik, yaitu sujud yang menyentuhkan kepala ke lantai. Yang kedua, sujud hakikat adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung di atas problematika kehidupan. Salat hakikatnya adalah berserah diri, sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, salat kita harus khusyuk. Kekhusyukan salat dimulai dari saat berwudu. Hakikat berwudu adalah untuk membersihkan diri kita. Orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Syarat lainnya yaitu la ilah atau malam hari. Pada saat malam hari menampilkan kegelapan, namun malam menjadikan keheningan, karena saat malam hari kita bisa lebih khusyuk dan banyak sholat di waktu malam. Kita harus menguasai Al-Quran juga jika ingin mendaki langit, serta kita harus menghaluskan budi pekerti kita dan membersihkan diri kita dari hal-hal negatif. Al-Quran ibarat tiket untuk ke surga. Jadi, orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah akan masuk surga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.